Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satukan hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan, dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari kitab Amsal 17 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Seandainya suatu ketika kita berkunjung ke kebun binatang dan ada beruang yang terlepas, tentu ini menjadi pengalaman yang mengerikan. Kita tahu beruang adalah binatang buas yang ketika menyerang dapat menimbulkan luka yang serius. Namun ada tips-tips tertentu yang dapat dilakukan guna menghindari serangan beruang. Memang tidak mudah dilakukan tapi dapat dicoba, yakni berusaha untuk tetap tenang dan tidak bergerak tiba-tiba. Gerakan yang mendadak membuat beruang terkejut sehingga terancam, dan karena itu ia menyerang. Cara menghindarinya adalah bergerak perlahan menyamping. Katanya gerakan menyamping tidak mengancam beruang. Tapi lebih baik imajinasi atau kata seandainya itu tidak terjadi karena sungguh buruk. Bertemu beruang, apalagi yang kehilangan anaknya, adalah situasi yang sangat buruk. Namun ada yang lebih buruk dari itu. Kitab Amsal katakan, bertemu orang bebal dalam kebodohannya lebih celaka. Orang bebal dalam kebodohannya adalah orang-orang yang aktif melakukan hal yang jahat terus-menerus. Dalam bahasa Paulus, sebagaimana dia tuliskan dalam kitab Roma, mereka adalah orang-orang dengan pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, dengki, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, pengumpat, pemfitnah, kurang ajar, congkak, sombong, licik, tidak setia, tidak taat, dan lain sebagainya. Dalam kitab Amsal sendiri, orang yang bodoh seringkali dikaitkan dengan orang-orang yang mulutnya atau perkataannya jahat. Mereka suka membicarakan hal-hal yang tidak penting dan malah menebar kebencian. Mereka menyebabkan luka hati dan permusuhan. Jangan berharap orang-orang seperti ini mendengarkan kita. Alih-alih mendengar, mereka justru terus berbicara, mengeluarkan isi pikirannya yang tidak bermutu, yang menyebabkan berbagai masalah. Bukan tidak mungkin orang-orang bebal dalam kebodohannya berusaha menarik kita untuk ikut dalam perbuatannya. Ini yang sulit dihindari. Di bagian lain firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, dan mereka-mereka inilah yang dapat merusak karakter indah yang kita bangun dengan susah payah. Meluangkan waktu bersama mereka pasti akan membawa kita terjerumus dalam kubangan dosa dan kejahatan. Apabila kita terseret olehnya, maka sulit bagi kita untuk menemukan jalan kembali. Inilah yang paling berbahaya, karena kehancuran pasti menanti kita di depan. Butuh hikmat untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Dan yang lebih dibutuhkan adalah keberuntungan agar tidak bertemu dengan mereka. Itu sebabnya pengamsal katakan lebih baik bertemu dengan beruang yang marah karena kehilangan anaknya daripada bertemu dengan orang bebal dalam kebodohannya. Semoga hari ini indah dan kita tidak bertemu keduanya, baik beruang maupun orang bebal. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa
sarapan.